yang lain nggak apa-apa. Mungkin ada Pak Yos bergabung menyusul nggak apa-apa. Kalau perwakilan dari SMP 25 nanti Pak siapa ya untuk memberikan sambutan sudah ada ya? Sudah ada. Oh ya. Mohon maaf belum kenalan tadi Pak. Silakan Mahadara dibuka dulu aja. Baik, akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam acara pelatihan peningkatan pengajaran jarak jauh secara daring dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk guru-guru SMPN 25 Bandung. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 25 Bandung. Kemudian yang saya hormati para guru-guru yang telah hadir di acara ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing demi kelancaran acara. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Acara Pengabdian Masyarakat kali ini. Untuk Pak Budi Prasetya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Kota Bandung. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru SMP Negeri 25 Bandung. Dan juga mungkin nanti ya Bapak Yos Susila Nugraha yang masih dalam perjalanan, tidak apa-apa, kita tunggu saja. Kemudian yang saya cintai ini panitia. Panitia ini kami dari mahasiswa Bapak-bapak, Ibu-ibu itu. Jadi sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga dalam kondisi pandemik ini kita masih bisa berkreasi ya, berkontribusi untuk ya meningkatkan kalau kita di dunia pendidikan ya meningkatkan kemampuan dalam kita menservis siswa-siswa kita. Kalau kami menservis mahasiswa-mahasiswa kita supaya dunia pendidikan tetap berjalan dengan baik. Kemudian berikutnya sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, uswah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua ya bisa tetap sehat walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas ini. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah ya. Nama saya Budi Prasetya, dosen dari Telkom University, program studi Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Telkom University. Jadi kegiatan kami ada 3 sesuai dengan Tridharma ya. Yang pertama adalah pengajaran, itu sudah umum kan ya. Kemudian penelitian. Nah, satu lagi adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat itu dalam arti luas sebenarnya. Bisa masyarakat sekitar kampus, bisa masyarakat pendidikan, bisa termasuk masyarakat industri bahkan bisa. Jadi kita bisa juga nanti memberikan pelatihan-pelatihan kepada ya tadi masyarakat umum, kemudian masyarakat pendidikan juga, masyarakat industri bisa. Nah, untuk kali ini putus-putus ya. Bisa didengar? Bisa? Halo, bisa didengar? Dara, kedengaran? Dari saya dengar, Pak. Bisa, Pak, jelas, Pak. Oh ya, bisa, ya. Ya, selamat bergabung, Pak Yos. Kita masih memberikan sambutan ini, Pak Yos. Ya, jadi walaupun kondisinya mungkin pandemik ini, kita bisa berkontribusi untuk tetap memberikan yang terbaik kepada dunia pendidikan, begitu. Nah,
Tadi baru perkenalan ini Pak Yos. Jadi kami dari Telkom University mengadakan pelatihan ini sebenarnya atas saran dari Pak Yos Susila Nugraha. Nah, kebetulan Pak Yos ini tetangga saya. Jadi sering ketemu Pak Yos ya. Di banyak kesempatan ini. Di sepedaan ketemu Pak Yos ini. Kemudian di Vespaan ketemu juga Pak Yos ya. Nah itu. Jadi karena kita cukup dekat sehingga ya alhamdulillah mungkin mitra itu bisa mudah untuk kami dapatkan gitu. Nah, mohon maaf sebelumnya awalnya kita akan merencanakan untuk on-site ya. Tapi kami dari Telkom University juga mencermati perkembangan terakhir yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi dari beberapa media, baik media resmi, media massa maupun media sosial itu ternyata kasus-kasusnya masih tetap berjalan. Nah, apalagi di dunia pendidikan, kita harus sangat hati-hati, termasuk di Telkom University. Jadi di Telkom University memang konsen untuk tidak mengadakan pertemuan pembelajaran ya, baik itu misalkan perkuliahan di kelas, bahkan proses bimbingan dan proses sidang-sidang tugas akhir atau skripsi itu dilakukan secara online. Nah, pada saat ini sebenarnya kita semua masih pada sibuk sekali, ada sidang-sidang skripsi. Jadi ya kita atur-atur sehingga alhamdulillah kita bisa mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat pada pagi hari ini dan pada siang hari ini. Besok ya, dan besok pagi. Nah, untuk materi kemarin sudah kita diskusikan dengan Pak Yos juga, kemudian dengan Bu Wakil Kepala Sekolah ya, intinya kami akan sharing pengalaman yang kurang lebih kita sudah berpengalaman setengah semester kemarin ya. Jadi Telkom University itu di lockdown, semua perkuliahan harus secara online itu mulai pertengahan Maret. Jadi kita kemarin sudah punya pengalaman bagaimana meng-create perkuliahan secara daring, baik itu sinkron atau asinkron. Sinkron itu real time. Jadi pertemuan seperti ini termasuk sinkron. Nah, sinkron nanti akan kita sharing pengalaman ya, bagaimana kita meng-create misalkan dengan menggunakan Zoom atau dengan menggunakan Google Meet. Nah, kita sharing. Nanti punya kelebihan masing-masing, baik Zoom maupun Google Meet. Itu yang sinkron. Kemudian kita juga punya pengalaman bagaimana meng-create pertemuan-pertemuan yang asinkron. Asinkron itu ya tidak real time ya. Kita bisa menyimpan dulu materi-materi perkuliahan kita. Materi perkuliahan kita itu bisa dari pertemuan yang sinkron tadi direkam, kemudian diupload. Nah, nanti siswa atau mahasiswa bisa ya mengulang kembali materi yang diberikan sebelumnya secara sinkron. Jadi itu ada kelebihannya kalau kita asinkron begitu. Karena pada saat sinkron bisa jadi siswa mungkin malu bertanya, kurang jelas, kemudian banyak aktivitas, atau ngantuk, atau tidur. Nah, kan kita tidak bisa mengontrol kalau prosesnya hanya sinkron saja. Oleh karena itu, kita mungkin nanti akan berbagi pengalaman bagaimana meng-create pertemuan yang asinkron, perkuliahan yang asinkron. Kemudian berikutnya kita akan sharing pengalaman juga bagaimana cara membuat kuis-kuis, soal-soal, baik mungkin ulangan ataupun nanti bisa juga untuk ujian-ujian. Nah, kita sharing saja. Bisa jadi mungkin pengalaman kami masih kurang dari Bapak, enggak apa-apa, kita saling mengisi mungkin ke depannya. Terakhir kita nanti atau besok ya akan ada sharing pengalaman bagaimana mengelola nilai supaya lebih cepat dengan menggunakan Excel. Begitu. Ya, intinya itu yang akan kami sampaikan. Kami nanti pembicara saya sesi kedua ya. Kemudian nanti pertama rencana Pak Kris Sujatmoko, kemudian kedua saya, kemudian sesi ketiga nanti adalah kita praktek ya, dipandu oleh timnya dari mahasiswa, ini ada Mahadara, kemudian ada Yan, kemudian ada Nur Rafi, ada Baik ya, kemudian ada Wina. Nah, itu nanti kita bisa sharing pengalaman. Kemudian terakhir besok adalah materi
tentang pengelolaan nilai yang disampaikan oleh Bapak Daru Arseno. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mahadara. Silakan Mahadara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi untuk sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Pengawas SMP untuk Bapak Yos. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Kota Bandung, Bapak Wawan. Yang terhormat para narasumber dari Telkom University, saya ucapkan terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, keluarga besar SMP Negeri 25 Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini hari Kamis kita bisa melaksanakan IHT walaupun dalam kondisi Zoom meeting ya Pak ya, tidak dalam tatap muka langsung. Tetapi alhamdulillah bisa terlaksana. Tak lupa selawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sejak bulan Maret, pertengahan bulan Maret, kita pembelajaran yang biasanya tatap muka dialihkan ke pembelajaran jarak jauh ya, dari bulan Maret. Sehingga ada beberapa pelaksanaan agenda kegiatan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, Pak, karena ada musibah saat ini, yaitu COVID-19. Beberapa agenda yang biasa dilaksanakan tatap muka, sekarang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk kedepannya, mungkin sampai situasi yang memungkinkan, baru bisa dilaksanakan tatap muka. Berdasarkan surat edaran dari Permendikbud nomor 4 tahun 2020, bahwa untuk saat ini, pembelajaran itu masih terlaksana dengan jarak jauh. Jadi siswa belajar di rumah dengan panduan dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kita Pak Bud telah melaksanakan studi tour juga nih ke SMA Alsen dalam proses pembelajaran daring. Nah, itu dalam proses pelaksanaannya gitu kan. Jadi ke administrasinya. Alhamdulillah dengan ini, dengan Pak Budi, saya bisa berkomunikasi, bisa melaksanakan. Ini dalam bahan ajarnya, ini akan klop, Pak Bud, yang kemarin itu adalah dari SMA Alsen proses untuk mengakomodir pelaksanaannya seperti apa, gitu kan, administrasinya seperti apa. Ini dipandu dengan dari Pak Budi, dari bahan ajarnya. Insya Allah ini akan nyambung, dan ini sesuai yang diharapkan dari pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk saat ini, bahwa pembelajarannya itu diagendakan berdasarkan PPJJ, jadi proses pembelajaran jarak jauh. Sehingga saya mengharapkan sekali kepada Bapak Ibu Guru, khususnya keluarga besar SMP 25 Kota Bandung, alhamdulillah dengan kerjasama ini difasilitasi oleh Pak Budi dari dosen Telyu, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini, IHT ini bisa kita ambil manfaatnya, kita bisa belajar dari Bapak dosen yang luar biasa ini. Bapak Ibu jangan segan-segan untuk bertanya, sehingga apa yang diharapkan, apa yang diinginkan dari orang tua siswa, pembelajaran daring ini tidak menjemukan, tidak membosankan, jadi tidak hanya dalam bentuk penugasan saja, tetapi di dalam pelaksananya ada penyampaian bahan ajar. Apalagi untuk saat ini, di tahun ajaran baru, saya kira untuk pelaksanaannya itu tidak mungkin langsung penugasan ya Bapak Ibu, tetapi harus penyampaian dulu bahan ajarnya gitu kan, bahan ajarnya. Sehingga saya selaku pengawas pembina di SMP Negeri 25 Kota Bandung mengharapkan kepada Bapak Ibu Guru semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan IHT yang akan dilaksanakan selama 2 hari ya Pak Bud sama besok. Gunakan ini sebaik-baiknya, dan kalau ada sesuatu hal yang belum dipahami ataupun belum dimengerti,
Saya kira dari pihak TERYU juga akan memfasilitasi sampai kepada Bapak Ibu bisa paham semua, bisa tahu semua tentang proses pembelajaran daring yang menarik mungkin untuk siswanya, tidak bikin boring gitu ya. Saya harapkan seperti itu. Dan tak lupa kepada manajemen pihak SMP 25 Kota Bandung, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ke depannya kegiatan-kegiatan ini bisa terus menjalin tali silaturahmi dengan pihak TERYU supaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ke-IT-an kita bisa menjadi mitra yang baik dengan dengan Universitas Trisakti. Dari saya mungkin cukup sekian saja, Pak Bud. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Telkom University. Saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada sekolah binaan saya pada SMP 25 Kota Bandung. Mudah-mudahan itu menjadikan ladang ibadah buat pihak TERYU dan menjadikan pihak TERYU itu universitas yang lebih maju lagi. Tak lupa untuk Pak Bapak Kepala Sekolah, Pak Wawan, saya mohon maaf tidak bisa hadir ke 25 karena ada kegiatan yang lain, dan mudah-mudahan kepada Bapak Ibu semua mengikutinya sampai akhir. Dan satu hal mungkin Pak Bud, itu sertifikatnya jangan lupa Pak Bud, sangat diharapkan buat Bapak Ibu guru itu semua untuk kenaikan teman apa. Sekiranya mungkin kalau udah selesai bisa secepatnya untuk dibagikan gitu Pak. Ya, baik Pak. Lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yos atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 25 Bandung untuk Bapak Kepala Sekolah. Kami persilahkan. Dan kan Saliana? Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini karena dengan perkenannya kita bisa melaksanakan suatu kegiatan yang mudah-mudahan ini merupakan bagian daripada amal kita untuk nanti dinikmati di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya, termasuk kita yang hadir di sini sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMP 25, yang saya hormati Bapak Budi Prastia, dosen dari Telkom University, dan berserta jajarannya, timnya, Bu siapa Dek Mahadara ya, dan siapa yang lainnya. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, staf, serta wakil SMP 25 Bandung ya. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih Pak Budi ya. Kita tidak bisa bertemu ini sebetulnya tadi dikatakan kalau tidak ada hubungan dengan Pak Yos pengawas. Jadi berterima kasih Pak Pengawas dan Pak Budi dari Telkom University. Mudah-mudahan dengan terjalinnya kerjasama ini kita bisa meningkatkan mutu pendidikan ya, khususnya Kota Bandung ya, yang khususnya lagi di SMP 25. Nah, hal ini saya apresiasi dan merupakan suatu kegembiraan karena tidak semuanya yang mendapatkan kesempatan seperti ini ya. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Telkom University ya. Kenapa demikian? Karena dengan situasi pandemi ini yaitu terjadi perubahan dalam proses belajar mengajar, Pak. Yang mana yang tadinya di kelas sekarang harus berubah 180 derajat
untuk melakukan istilahnya maaf ya, harus ada strategi dan metode mengajar supaya efektif dan efisien. Walaupun kita sadari bahwa dengan PJJ ini pasti ada kekurangan ya Pak ya dibandingkan dengan pembelajaran langsung di kelas, karena pembinaan karakter dan apa itu lebih sulit untuk di rumah. Tapi dengan adanya ini apa namanya itu pembinaan IHT dari Telkom University, insya Allah pendidikan di Kota Bandung tidak akan terlalu menurun gitu ya, karena situasi pandemi ini mudah-mudahan kita ini bisa segera berlalu dan kita kembali lagi ke sekolah masing-masing ataupun di dalam kelas. Selanjutnya Ibu dan Bapak, saya harapkan kalau Pak Budi lihat ini ada 2 kelompok Pak. Jadi kita ikuti oleh semuanya guru-guru SMP 25 Kota Bandung, namun ada 2 kelompok. Ada yang di tempat room ini, meeting room, itu diikuti oleh para wakase dan staf serta ketua MGMP. Dan sebagian besar ibu dan bapak guru melaksanakannya di rumah. Ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga Telkom University khususnya Pak Budi dan tim selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ya, dan mudah-mudahan ini menjadikan amal baik khususnya bagi Bapak dan keluarga Telkom University terhadap SMP 25 Bandung. Dan saya harapkan juga kepada Ibu dan Bapak guru yang ada di SMP 25 ataupun di ruangan ini dan berada di rumah masing-masing, diharapkan untuk bisa mengikuti dengan baik ya, sebab hari Senin ke depan itu sudah merupakan masuk pada tahun ajaran baru, dan dari Dinas Pendidikan seperti dikatakan oleh pengawas kita masih melaksanakan PJJ ya. Selamat melaksanakan kegiatan dan insya Allah SMP 25 dalam memberikan pelayanan kepada siswa-siswinya itu akan lebih baik daripada yang lainnya atau minimal sama ya. Sekali lagi Pak Budi, mohon maaf apabila penerimaan kami ataupun apa namanya itu situasi di SMP 25, tapi saya apresiasi dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut, dan saya minta kritik dan saran dari Telkom University ya untuk kemajuan pendidikan di SMP 25 Bandung, termasuk dari Pak Ios yang sudah memberikan apa namanya perhatian lebih terhadap SMP 25 Kota Bandung. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Selamat melaksanakan kegiatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, memberikan barokah bagi kita semua juga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepsek atas sambutannya. Mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi oleh Pak Kris. Untuk Pak Kris, saya persilahkan. Pak Kris belum gabung ya? Sebentar saya kontak dulu ya. Mohon maaf nih. Udah Pak Budi. Selamat datang Pak Kris. Ya, sebentar. Ya. Sebentar videonya nih. Maaf, sebentar. Videonya nggak kelihatan.
Selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Halo? Sudah masuk Pak Kris, sudah. Coba yang dari silakan. Oke, mohon izin saya slide share dulu ya. Bapak Ibu, mohon izin untuk minta pendapat Bapak Ibu lebih dahulu. Jadi Bapak Ibu bisa punya akses internet semua ya di sini ya, ke menti.com. Bapak Ibu ke menti.com ya. Lalu tuliskan kode 1245. 1245. Kodenya 1245. Pak Budi, apakah suratnya cukup jelas? Dari saya cukup jelas, Pak. Mungkin bisa diulangi, Pak, Iya. biar bisa diikuti dengan mudah juga. Gitu. Ya, Bapak Ibu silahkan ke menti.com ya, menti.com. Kemudian ketikkan 1245. 1245. Ya, jadi ke menti.com lalu ketikkan 1245. Lalu kita submit. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu. Sebutkan media yang Bapak Ibu bisa pergunakan atau sudah dipergunakan selama pembelajaran online. Ya, silakan bisa diisi katakanlah pakai WhatsApp, bisa pakai katakanlah Google Classroom, bisa pakai Zoom, bisa pakai yang lain yang Bapak Ibu sudah pergunakan lalu submit. Saya tunggu jawabannya di sini, Bapak Ibu. Silahkan isi media yang Bapak Ibu gunakan selama pembelajaran online lalu submit. Isi kurang. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu jawabannya. Silakan. Misalnya diisi dengan katakanlah Classroom yang sudah saya pakai biasanya misalnya ya. Yang kedua pakai Zoom misalnya ya. Silakan Bapak Ibu isi, submit. Ibu yang kalau lihatnya di HP berarti itunya di Saya ingin lihat pendapat Bapak Ibu di sini ya. di HP. Silakan. Biar Assalamualaikum. Kecil suaranya. Dua orang yang mengisi. Saya tahunya.
Suaranya kecil Pak Kris. Silahkan 3 orang yang sudah mengisi. Saya tunggu Bapak Ibu di sini. Saya tunggu Bapak Ibu. Baru 3 orang. Apakah ada kesulitan? Kalau ada kesulitan bisa lihat di chat ya. Bisa di chat. Silakan Bapak Ibu ke menti.com, ketikkan kode 1245. Ini harus bareng dengan gempa. Dia sampai ya udah sakit. Apa Bapak Ibu ada kesulitan? Ini salah satu media pembelajaran online ya Bapak Ibu. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk masuk buka website www.menti.com, lalu ketikkan kodenya 1245. Ya, jadi tadi ke menti.com. Maaf Pak, dari sananya putus-putus Pak. Koneksinya kayaknya nggak stabil ya. Koneksinya. Koneksinya kurang stabil Pak. Bisa diulang dari awal Pak. Dari assalamualaikum. Ya, halo. Mungkin saya nggak pakai video dulu supaya nggak ini. Oke, Bapak Ibu ke menti.com, lalu ketikkan 1245. Ya, ke menti.com, lalu ke 1245. Ya, menti.com. Menti.com. Kemudian kodenya masukkan 1245. Ya, di sini masukkan 1245. Lalu klik submit. Satu dua empat lima. Lalu klik submit. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengetahui respon dari peserta Bapak Ibu. Jadi, misalnya saya ingin minta pendapat Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini ada pertanyaan. Sebutkan media yang Bapak Ibu pergunakan selama pembelajaran online. Nah, ini silakan pakai apa, misalnya pakai Zoom, ya silakan diisi. Lalu klik submit. Klik submit. Oke. Klik submit. Jadi saya bisa lihat di sini.
Ya, di submit. Submit. Nah, dia. Oh. Itu maksudnya udah ya mau media non stabil ya. Bentar ya. Google Form. Iya baik. Si ganti arnya barisa. Teknik roto. Link WA. Ini biasa, ya. Oh, itu lainan atau kirim WhatsApp. Oke, itu pakai ya, ada. Iya, ada. Koneksi orang negeri. Ya, ada 10 orang yang berespon. Baru 10 orang yang berespon. Silahkan, saya tunggu respon Bapak Ibu sekalian. Nggak bagus ini. Kelihatan koneksinya nggak bagus. Sini terdengarnya berterus sama putus-putus. Mungkin ini iya putus-putus ya. Iya, boleh silakan. Dan bergemuruh di sininya. Oh. Ya Pak Kris, mungkin di luar ya Pak Kris ya posisinya? Iya, di sinyal yang paling bagus di sini. Oh gitu Pak Kris pakai ini ya, apa namanya wireless pakai ini mungkin HP ya. Oke. Iya, iya. Mungkin yang lain ini juga mohon maaf videonya dimatikan aja mungkin ya biar mengurangi bandwidth. Suara saja. Jadi start pada video, gambar video itu dimatikan sehingga suara saja yang mungkin bisa memperlancar ya. Iya. Sinyalnya lebih bagus kalau videonya dimatikan. Ya, betul. Videonya dimatikan aja mungkin. Jadi orang matikan laptop aja. media online, ada media online kan pertanyaan. Ya, ini mah bisa apa ini? Sudah selesai. Cuma 2. Kalau aslinya masih Bapak itu mana? Iya. Memang kayak gitu. Belum diisi. Ini media yang digunakan biasanya apa? Media WA, Google Classroom, dan kan ini terus satu dari siwa. Kita pakai WA, nggak apa-apa ini. Semua ya. Videonya matikan dulu. Videonya matikan dulu coba. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya mute dulu. Apakah ada kesulitan bisa disampaikan di unmute lalu ngomong lalu dimatikan lagi ya supaya kita bisa lebih jelas. Jadi ini salah satu cara untuk mengetahui feedback dari peserta begitu di menti.com ya, lalu ketikan 1245. Ya, di menti.com nanti ada pertanyaan misalnya sebutkan media yang Bapak Ibu pergunakan selama pembelajaran online ya.
Misalnya ada peserta ngetik Zoom atau Google Meet, lalu klik submit, nanti akan kelihatan di sini. Nah, dari 40 peserta yang baru berhasil, baru ya kira-kira nih 9 orang nih, saya tadi masuk 1 kali. Silahkan Bapak Ibu, saya tunggu responnya. Ya, ada 10 orang. Yuk. Bapak Ibu, apakah kesulitan mengakses ini? menti.com, kemudian kodenya adalah 1245, lalu ada pertanyaan yang Bapak Ibu jawab, lalu klik submit. Ya, ada satu lagi yang masuk. Ya, kelihatannya udah mulai pada bisa lancar. Ada nambah kita satu lagi, 13 orang. Bapak, maaf, tahunya 13 orang itu di mana kita lihatnya? Ini Bu, di bawah ada gambar orang. Oh, partisipan. Iya, di sini ada gambar orang Bu di bawah. Ada 13 angka ini paling bawah kiri, bawah kanan. Nah, ini kelihatan ada 14. Oh, iya. Ya. Karena aku bukanya pakai HP jadi kecil, kayak yang nggak kelihatan. Oh, iya, baik Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Silahkan. Ya, bertambah. Peserta yang lain apakah ada kesulitan? Bisa langsung bicara atau ketikkan di kolom chat ya.
Saya tunggu sampai 20 karena pesertanya ya kira-kira 40 ya. Jadi 20 kira-kira bisa mewakili ya. Nah, ini salah satu cara melihat bagaimana pembelajaran online itu mudah atau sulit diterima oleh siswa ya. Jadi kita menginstruksikan sesuatu di sisi peserta, seperti itulah ketika kita menginstruksikan anak-anak kita untuk melakukan sesuatu lewat online. Jadi apa yang kita alami atau rasakan sekarang sebagai peserta itu Bapak Ibu bisa nanti bayangkan ketika anak didik kita itu kita ajari dengan cara online ya. Seperti itu kira-kira kesulitannya. Silahkan 3 orang lagi. Saya tunggu. Ya 2 orang lagi supaya bisa saya mewakili apa kesimpulannya yang bisa saya dapatkan. Jadi dari 19 orang ini ya ini ada jawaban-jawaban. Nah, jawabannya yang paling besar, huruf yang paling besar itu mewakili jumlah kata yang disampaikan oleh para peserta. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa yang banyak dipakai oleh Bapak Ibu semua itu adalah WhatsApp dan Zoom. Halo? Cara dari kita. Kurang 1 orang lagi Bapak Ibu untuk 20 orang. Nah, saya ingin tahu kesulitan Bapak Ibu apa yang ketika kita minta untuk memberikan pendapat di menti.com, lalu ketikkan kode 1245, ya, lalu muncul pertanyaan ini, ya, lalu kita submit. Kesulitan untuk masuk, Pak. Masuk kemana ya, Bu? Caranya, aku kan tadi telat masuknya. Oh, ya. Tapi sekarang udah bisa ya, Bu? Ya, itu untuk menjawab mau metode yang mana yang dipakai, itu langkah yang mana yang diklik gitu. Oh, ya. Oke. Ibu baru pengalaman pertama pakai Mentimeter ya, Bu? Oke. Lalu kita nanti, ya kita sudah ada 20 orang, submit, jadi kira-kira yang paling banyak mempergunakan itu pakai WhatsApp dan pakai Zoom. Ya, ini ada Google Classroom, ini juga lumayan, ini ya cuma ada yang menulis Google Classroom, ada Google, nah ini dibedakan nih kalau kata-katanya tidak sama persis, ada beda-beda ya. Jadi ini sebenarnya Google Classroom juga populer, ya. Cuma ada yang nulisnya Google Classroom dipisah, ada Google. Nah itu, nah, kira-kira Bapak Ibu sudah familiar ya dengan Google Class.
WA dan Zoom. Cuma respondennya dari peserta itu 20 orang. Nah, saya ingin ke pertanyaan berikutnya. Ya, ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Silakan. Ya. Di menti.com bagi yang sudah mengisi pertanyaan pertama, ya, akan kelihatan pertanyaan yang baru. Ya, pertanyaan yang baru nih. Ya, ada pertanyaan menurut Bapak Ibu, apakah pembelajaran online itu mudah? Ya, ini pembelajaran online-nya itu mudah. Ya, Bapak Ibu bisa geser. Ya, kalau satu itu mudah, setuju. Ya, kalau misalkan katakanlah sangat setuju, maka geser ke 5. Ya, ini contohnya. Kalau Bapak Ibu merasa ini sulit, pilih yang ini. Misalnya seperti itu. Digeser ke kanan, ke poin 5. Nah, saya ingin lihat responnya Bapak Ibu. Oke, 3 orang yang berarti saya sudah merespon tadi, berarti 2 orang bisa merespon dengan baik. Ya, 2 orang. Ya, tadi yang Bapak Ibu yang belum bisa, ya, tadi tolong masuk ke www.menti.com, lalu pakai kode, diisikan kodenya 1245. Ya, kalau di layar Bapak Ibu pertanyaannya begini. Ya, kalau ini ada mudah, sedang, sulit. Kalau saya bilang Bapak Ibu pertanyaannya begini, sulit, saya geser ke 5 nih contohnya. Nah, di kita nanti Bapak Ibu nanti minta respon ke anak-anak kita, nanti bagaimana responnya itu bisa pakai nanti nih menti.com nantinya. Ya, contohnya tadi ya, kata-kata apa yang muncul itu menjadi nanti menti.com nantinya. Muncul itu menjadi kesimpulan kita ya. Bisa juga dengan cara mengukurnya dengan cara seperti ini. Oke, ini sebenarnya dari hasil survei ini saya ingin melihat bagaimana kita memberikan masukan bagi peserta didik kita untuk pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan. Nah, seringkali secara online, ya, kalau kita memberi pelajaran secara online itu yang dikeluhkan oleh siswa adalah seolah-olah guru itu hanya menyampaikan saja tanpa mengerti kesulitan-kesulitan dan feedback dan masukan dari siswa. Nah, salah satu yang bisa kita pakai adalah menti.com ini. Di
menti.com ini, saya tidak tahu 12 orang ini yang merespon siapa. Ya, sehingga diharapkan murid-murid atau siswa atau anak-anak kita itu bisa berekspresi secara bebas, ya, mengungkapkan bagaimana pelajaran-pelajaran yang mereka kemukakan, mereka dapatkan itu diterima dengan baik atau tidak. Oke, nah saya kurang tahu nih, saya mendapat Bapak Ibu sekalian, ya ini salah satu saya ingin mendapatkan masukan seharusnya dari, ya katakanlah totalnya mungkin 40 peserta yang ada di sini, ya ternyata yang saya tahu apakah di sisi kesulitan teknologi, apakah dari sisi instruksi saya kurang jelas, ya, apakah dari sisi di penerima itu mengalami masalah teknis, masalah sinyal. Nah, itulah yang terjadi di kenyataannya kita, ya, kalau kita melakukan pembelajaran online. Nah, belum lagi ditambah dengan bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan untuk siswa itu, kita inginkan untuk dimengerti. Nah, itu kesulitan berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin kembali lagi ke sini. Dari respon yang katakanlah 21 peserta kita sekarang ini, ya saya pikir Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan Zoom, familiar dengan WhatsApp, ya, familiar dengan Google Classroom. Ya, ini Zoom Meeting, Google Classroom, WhatsApp, ini kira-kira tiga kata populer yang muncul di sini. Nah, jadi saya putus-putus Pak suaranya, Pak. Putus-putus suaranya. Oke. Kenapa putus ya? Oke. Sebentar ya, Pak. Sebentar. Suaranya Pak.